Oke. Ini dia punya meriam, tapi udah bekarat lah, soalnya udah ratusan tahun kan. Nggak terangkat. Ini menggunakan besi padat. Oke, ini ada 2 biji meriam. Ada 2 biji. Untuk siap nembak ke depan tuh ha. Dalam ada rupanya foto Datuk Laksmana tuh. Mak, pedang Laksmana sepanjang ini sekali tebas, mak. Hampir 1 meter, 1 meter lebih nih. Datuk Laksmana Raja di Laut. Oh, tahun. Oke, kita tinggalkan dulu rumah Datuk Laksmana Raja di Laut. Kita nak pergi ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini saya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Saya nak cerita sedikit. Mungkin kawan-kawan sudah pernah dengar lagu Laksmana Raja di Laut yang trending lah dulu, dibawakan Iyeth Bustami. Oke, saya sedikit cerita. Dari lagu Laksmana Raja di Laut itu memang diambil dari kisah nyata. Jadi sedikit saya cerita, Iyeth Bustami itu memang asalnya dari Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kampungnya itu. Dan Laksmana Raja di Laut memang dari kisah nyata juga. Dia punya rumah ini ada di sini. Jadi Laksmana Raja di Laut bersemayang di Bukit Batu. Nah, Bukit Batu inilah kampungnya Bukit Batu. Bukit Batu itu kalau bersemayang itu tempat tinggal. Jadi arti lagu itu Laksmana Raja di Laut memang dia punya nama tinggal di Bukit Batu. Nah, inilah tinggal di Bukit Batu. Inilah nama kampung Bukit Batu. Bukit Batu itu adalah nama desa. Kalau sekarang disebut dengan kecamatan Bukit Batu. Jadi saya tidak tunjukkan lah, saya juga baru tahu nih, Laksmana Raja di Laut tuh tinggal asli orang Bukit Batu, orang Bengkalis. Jadi dia punya rumah di sini, terus dia punya masjid tempat dia sholat itu di sana. Tadi itu saya sudah dari sana di Masjid Laksmana Raja di Laut, dan dia punya makam itu dimakamkan di masjid itu. Dan ini rumah ya. Dan Laksmana Raja di Laut ini yang ini empat generasi ya, yang keempat gitu. Jadi oke, tuh. Atau saya putar kamera lah ya, saya tengok nih. Dia soalnya tak jelas bacanya kan. Saya putar kamera, kita baca sambil kita tengok-tengok ke dalam nih ada apa aja. Kita tengok-tengok dulu. Oke, rumahnya itu macam ini, rumah panggung itu. Oke, jadi rumah orang Melayu itu memang identik dengan kayu, dengan panggung. Saya nak keliling dulu dekat sini. Kita tengok dulu sejarahnya. Oke, kalau di situ ada juga rumah kayu, cuman itu nanti kita tanyalah sama Bang Odi. Itu rumah apa? Apakah itu rumah pengawalnya dulu? Soalnya rumah ini rumah dah lama dah. Apakah tempat dia punya istirahat? Oke, saya masuk dulu lah. Kita masuk dulu, nak tengok dekat dalam rumah Datuk Laksmana. Mudah-mudahan bisa masuk langsung ke dalam. Tapi ini sudah dijaga oleh pemerintahan pariwisata Kabupaten Bengkalis. Oke, jadi macam ini. Saya sedikit cerita lagi. Dulu sebelum ada semen, inilah tanah. Berbentuk tanah, rumput. Jadi untuk mempertahankan keadaan kondisi seperti ini, jadi dibangunlah batu tembok di sebelah sini. Terus dia punya lantai dikasih apa? Kasih batu-batu macam gini. Untuk situasi apa ya? Bentuk dia tidak merubah bentuk lah. Tidak merubah bentuk. Dia punya rumah memang dah macam gini. Kayu zaman-zaman dulu itu tahan sampai ratusan tahun. Contohnya rumah hatuk saya kemarin itu usia udah ratusan tahun kan. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Oke, ini meriam. Oke, kita tengok langsung lah. Meriam zaman dulu. Macam gini lah. Oke, pintu masuknya dari sini. Sebelum saya masuk ke dalam, saya tunjukkan dulu dekat luar sini. Ini meriam. Oke, mungkin ada yang belum pernah tengok meriam.
meriam zaman dulu. Meriam itu kalau zaman sekarang udah dibilang seperti rudal. Oke, rudal. Kalau zaman sekarang rudal, tapi zaman dulu disebut meriam. Oke, ini dia menggunakan besi. Ini mak tak terangkat, saya berat. Tak terangkat. Ini menggunakan besi padat. Besi padat, terus dia punya ada gambar naga lagi gigit dia punya besi nih. Oh, panas, saya pakai sendal. Saya buka sendal tadi soalnya. Oke. Gambar dia, gambar naga lagi gigit besi nih. Ini adalah tempat pegangan untuk nembak ke depan sana. Depan situ. Oke, ini dia punya lubang. Dia punya lubang dah buntu dah. Oke, besi padat dia. Meletup pula nanti. Asawak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba angkat lah ya. Ini dia tidak di semen, tidak di semen tuh. Tidak di semen, dia hanya ditaruh aja. Tapi tak ada yang bisa angkat pun. Berat. Subhanallah, besi padat. Cuman dia punya lubang nih dah buntu lah. Jadi meriam tuh, macam mana dia masuk dia? Masuk peluru tuh ya. Kalau tak salah lagi depan sini lah. Masukkan peluru dari depan. Habis itu dia punya sumbu ada dekat belakang nih. Jadi dia punya sumbu macam sumbu pelita macam ini. Jadi dikasih api meledak lah sampai ke depan. Oke, ini ada 2 biji meriam. Ada 2 biji. Untuk siap nembak ke depan tuh. Peninggalan Dato' Laksmana Raja di Laut. Cuman lubang dia dah tak. Ini dah buntu. Ini sebelah pun dah tak ada. Mungkin. Oh, banyak tuh yang berkunjung datang. Mungkin apalah saya sampai lupa nak cakap. Oh iya, saya nak lupa tadi bilang ini. Lubang, dia punya lubang masuk ke sini. Dia punya peluru lah masuk sini. Oh, golek bawah. Sumbunya dari sini. Ini memang berarti ini tadi memang buntu. Jadi ini dirantai untuk jangan sampai dicuri. Soalnya ini besi kan? Besi bukan baja lagi nih, di atas baja kayaknya. Bukan berlapis baja lagi. Padat. Tuh. Tuh dia punya meriam, siap-siap untuk tembak ke depan. Tebang. Jadi ini peninggalan sejarah. Oh, udah mulai ramai orang berkunjung. Memang ini tempat tempat pariwisata lah. Sekarang udah dijadikan tempat pariwisata. Pariwisata peninggalan sejarah Melayu Laksmana Raja di Laut. Oke, sini lagi lah saya. Panjang sampai cerita awak. Tahap. Kalau ini tak ada tulisan. Ini apa? Sebelum saya masuk ke dalam, saya bawa keliling-keliling dulu lah di luar. Kalau ini tempat ini nih, tempat apa? Kalau ini bangunan baru dibikin. Bang Di, sinilah kita cerita dulu lah. Ini ketua kampung sini nih. Ini memang lagi dulu nih ya? Oke, ini memang lagi dulu. Itu kayak apa? Kayu cendana. Mana? Kita tengok lah. Oh, saya pikir ini kayu tongkong aja. Tongkong hanyut, bukan? Oh. Jadi kayu apa nih maksud dengan kayu cendana nih? Atau dengan kayu ini harum. Harum. Ya. Kayu cendana nih. Dia untuk apa? Untuk tiang kah atau untuk pengharum ruangan? Untuk peninggalan aja. Tak dulu. Untuk tiang. Oh. Jadi tiang kayu nih. Ini kayu cendana. Kayunya harum kayak pohon garu lah ya. Iya. Pohon garu. Oke. Cuman tinggal dua. Ini usianya ratusan tahun nih. Betul. Ratusan tahun. Kayu dulu tuh memang usianya tahan lama. Jadi pokok cendana nih tak ada lagi ya tumbuh. Payah ya? Oh. Oke, kita bawa keliling dulu lah. Kita keliling keluar. Keluar dulu, kita tengok keluar dulu. Habis itu kita keliling sini. Bang, jadi rumahnya ini memang dari dulu macam gini ya? Oh, rumahnya memang dari dulu macam gini. Dicat aja ya. Subhanallah, kayu dia tahan sampai sekarang. Sekarang 2022. Dari tahun berapa tuh? Tak dijelaskan tadi dari tahun. Tapi yang jelas sebelum Indonesia merdeka itu pemerintahannya adalah kerajaan. Kalau ini rumah
yang jaga rumah dari yang jaga inilah. Jadi ini sudah diambil alih oleh Dinas Pariwisata. Oh, tuh kayu dia. Tuh. Besar-besar. Bukan kecil-kecil lagi. Dah lama dah. Jadi kita nak tengok tandanya rumah dulu itu, dia kalau antara penghubung kayu dari satu ke kayu yang lain dia menggunakan seperti ini. Dia bersalam gitulah, orang sini sebut bersalam. Dia tidak putus menyambung itu, tidak. Dia dibikin macam gini. Tuh, berkaitan gitu. Mak, kayu sebesar ini macam mana dia punya motong nih? Oke, kita dari sinilah. Dari sinilah kita bawa keliling lagi. Kalau ini sawo saya tak tahulah ini tumbuhnya bila masa. Ayo kita ke atas. Oke. Oke, kita jadi rumahnya ini macam rumah Hang Tuah di Malaysia. Di Datuk Hang Tuah. Oke, ini memang dari dulu kata Bang Odi macam gini. Dari dulu nih. Oke. Dari dulu sampai dah miring-miring kayu kawan tuh. Cuman dalam ini udah dibangun semen lah ya. Semen ini baru lah ya. Ya betul. Oke, untuk mengabadikan untuk iya ya. Jangan sampai sejarah ini hilang, ditelan masa, ditelan usia lah gitu. Oh, ramai pengunjung. Ramai itu ha. Tuh, penuh ha. Dalam? Oh. Iya. Ada foto Datuk. Iya. Ada. Oke, kita masuk ke dalam. Ada rupanya foto Datuk Laksmana tuh. Sendal lepas ya? Sendal lepas. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi tuh saya kan dari sana tuh, dari Masjid Datuk Laksmana, saya jalan sampai ke sini gerbang rumah ya. Jadi macam inilah zaman dulu dengan zaman sekarang, hanya beda dulu menggunakan tanah dan sekarang udah semen gitu. Pagar aja dibangun kan? Oh, pagar ya, pagar. Lantai ini lah kan? Pagar sama lantai. Dikasih cutting block lah. Iya ya. Biar abadi deh. Nampak cantik. Iya, biar nampak terawat ya kan. Oke, kita ke dalam dulu Bang Odi. Kita Oke, sebelum kita masuk dalam rumah zaman dulu tuh, dan ini apa nih Bang Odi? Kita nak tanya Bang Odi nih. Ini lambang apa nih coba? Tahu tak? Ini adalah tempat taruh api. Zaman dulu tuh tak ada listrik, obor ya. Pelita. Jadi zaman dulu tuh kita tidak ada menggunakan listrik. Jadi hanya pelita yang semacam itulah yang tadi tuh, yang di depan meriam tuh. Jadi taruh di sini. Jadi terang, hiasan, bisa jadi hiasan. Jadi kita masuk dulu. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, macam gini. Jadi pintu dia ada 3. Jadi berarti di sini dulu ada pengawal lah ya? Ada. Pengawal tuh pegang tombak kiri kanan. Tombak kiri kanan. Ya. Pegang tombak kiri kanan. Habis itu ada 3 pintu. 1, 2, 3. Ini pintu utamanya. Wih, ada pedang dah. Duplikat dia lah kan? Oh. Duplikat. Oke. Dah hancur lah mungkin ya. Oke, ini duplikatnya pedang. Sini ada pedang. Mak, pedang Laksmana sepanjang ini sekali tebas, Mak. Hampir 1 meter, 1 meter lebih nih. Dia punya pedang. Cuman ini duplikat lah. Yang aslinya bisa dibilang udah dimakan usia. Tapi duplikat itu berarti dia tidak merubah bentuk, hanya menduplikat menjadi 2, yang satu menjadi 2 gitu. Oke, sini apa nih? Ada kurma ya? Oh, awak pikir kurma tadi? Bukan nih. Songkok. Ada yang foto-foto, nak pakai baju raja ya kan? Yeah. Oke, ini ada kompang ini mungkin yang baru-baru lah. Oke, ini barang-barang lama. Oke, ini batu lesung nih. Yeah. Untuk dayang-dayang nemu apa makan ikan gulai asam pedas. Oke, ini dia punya elan, tempat taruh air. Tempat taruh air ini terbuat dari seperti bukan kuningan, seperti aluminium bukan. Apa ya? Kalau emas perak ya. Perak. Nah, ini
Nah ini nih, ini pelita nih. Oke. Oke. Ini tempat taruh air juga nih. Ada lukisan-lukisan gitu. Kalau ini saya tengok, kalau ini kayaknya diduplikat juga nih. Soalnya dari semen kan. Ya, duplikat. Oh, di sini ada tahunnya tuh. Teman-teman tak nampak nih. Tahun 89. Ah, tak mungkin lah 89. Mungkin dia ciptakan ini mungkin. Oke, ini papan. Papan dia punya besi zaman dulu nih. Ini besi zaman dulu, penjara-penjara zaman dulu macam ini nih. Siapa bisa motong besi yang ini sebesar jempol kaki. Oh, ini apa nih? Enci Ali Akbar, Datuk Laksmana Raja di Laut. Oh, tahun 1908 sampai dengan 1928. Lama juga Ini dia nih. Mak. Subhanallah, melanting dia punya kumis. Ini ya? Apa? Lukisan dia atau macam mana nih? Foto dia? Foto dia nih. Oh. Dari anu kan. Oh, oke. Oh, nih. Keluarga. Nah. Nih, Laksmana nih. Laksmana adalah panglima. Oh, iyalah, dia punya keris, tengok. Dia punya keris hampir sama dengan yang duplikat tadi. Dia punya pedang. Oke, zaman dulu tuh, nih ada bule kan. Nih. Portugis, orang sebut Portugis zaman dulu. Portugis. Was. Datuk Laksmana, Raja di Laut. Ini rumahnya dulu. Berarti Datuk Laksmana ini kenal lah sama Datuk Hang Tuah. Hang Tuah, Hang Jebat. Oke, ini ada lambang dia punya keris. Ini keris sebelum duplikat itu terciptakan. Jadi dia punya keris ini peninggalan. Mungkin udah dibawa atau disimpan di mana gitu. Jadi yang disimpan tuh yang ditunjukkan hanya duplikat. Jadi macam gini. Tuh. Yang aslinya pasti disimpan lah ya kan. Oke. Ini tempat sirih. Tempat sirih pun ini sirihnya dari plastik. Ini hanya bikin kenangan hiasan aja. Oh, ini Datuk Laksmana Raja di Laut Ali Akbar. 3 generasi ya? Yang ketiga? Oh, yang keempat keturunan. Oke, 4 generasi lah ya. Berarti dia punya atuk, punya cucu dia punya cucu lagi, baru dia lah. Oke, macam gitu. Datuk Laksmana Raja di Laut. Oke, jadi macam inilah. Saya juga baru tahu nih dekat sini memang ada sejarahnya Datuk Laksmana Raja di Laut. Orang banyak tidak tahu. Orang banyak tak tahu ya? Orang tahu lagu aja. Iya, orang tahu dari Iyad Bustami itu kan. Laksmana Raja di Laut. Ternyata memang ada kisah nyatanya. Sejarahnya. Nanti kita pergi ke sana lagi tuh, ke Bukit Laut tuh. Oh, ada lagi? Di situ apa? Meriam. Oh, dia punya meriam langsung mengarahkan ke laut. Iya, betul. Oh, karena untuk di sini kan sempat strategis ya kan. Iya. Jadi apabila ada kapal-kapal kalau dulu tuh disebut kayak macam perdagangan, penjajahan. Jadi dikontrol dulu. Senang dikontrol dulu sama pengawalnya. Iya. Jadi kawasan lah ya. Jadi bisa dibilang dia penguasa ke daerah sini lah ya. Betul. Panglima perang. Jadi kapal panglima perang itu zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang udah disebut seperti ini menteri. Seperti itulah menteri. Jabatannya. Raja di laut dia kan. Iya. Dia megang laut. Penguasa laut dia. Penguasa laut. Berarti Datuk Laksmana ini pernah juga lah dia jumpa dengan Datuk Hang Tuah, Hang Jebat kan. Datuk kalau dari Malaysia tuh itulah Hang Tuah, Hang Jebat. Jadi kalau kita nih dekat atas pagar depan nih, kalau duduk santai sini ya kan, memandang pemandangan di depan tuh sedap juga ya. Jadi penguasa pokok kelapa ya kan, dengan tangan di samping bawah sini ya kan. Wah. Oke lah, kita tinggalkan dulu, kita pergi
ke Meriam tuh di ujung laut sana. Kita tengok tempat perdagangan dia dulu. Oke, kita tinggalkan dulu rumah Dato' Laksmana Raja di laut. Kita nak pergi ke laut, nak tengok dia punya Meriam, tempat kawasan strategis Dato' Laksmana untuk mengawal, melihat, memantau kawasan perlindungan dia lah, kawasan dia gitu. Jadi Dato' Laksmana itu memang asli orang Bengkalis. Itulah pokoknya. Jadi dulunya ini ya macam inilah dia punya rumah kan. Nah, tuh rumah-rumah zaman dulu tuh kan macam gini, ada kayu, panggung gitu. Oke, ini apa nih? Oke, kita tengok dulu nih. Cuman kita masuk dari Nyongsang. Rumah Dato' Laksmana 250 meter, makam Dato' Laksmana 300 meter, makam Dato' Laksmana 3. Oh, di depan sana. Oke. Kita ke sini lagi. Oh, berarti Dato' Laksmana Raja di Laut itu ada 4 generasi kepemimpinan. Dan yang tadi kita tengok itu adalah yang generasi keempat. Oke, ini rumah. Tak tahu, saya tidak tanya dengan siapa ini rumah. Kayaknya ini rumah peninggalan dia juga. Cuman di sini tak ada warga yang bisa ditanya. Oke, kita balik lagi ke Dato' Laksmana yang kita tengok tadi. Itu adalah Laksmana yang keempat kepemimpinannya. Berarti ada 4 generasi kepemimpinan Dato' Laksmana Raja di Laut dari Bukit Batu. Bukit Batu itu adalah nama kampung, nama daerah, nama desa. Inilah desanya. Oke, orang balik beraya nih. Oh, padat ya. Orang balik beraya. Woi, ini gerbangnya nih. Gerbang Dato' Laksmana.